Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rifala Rasdana Nandri dengan NIM 19102030039. Lalu ada Andi Prisatmoko dengan NIM 19102050040. Selanjutnya ada Itian Salma Hafiza dengan NIM 19102050058 dan juga Suryanto dengan NIM 19102050073 yang akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan dalam fungsi supervisi pekerja sosial, yaitu ada fungsi administratif, fungsi edukatif, dan juga fungsi suportif. Fungsi administrasi adalah salah satu aspek dari supervisi yang berhubungan dengan administrasi dalam konteks organisasional. Administrasi ini dilaksanakan oleh supervisor ketika mulai melihat adanya kebutuhan untuk merekrut pekerja sosial sebagai staf dalam lembaga layanan sosial tempat dia bekerja. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi administrasi. Administrasi ini adalah salah satu aspek dari supervisi yang berhubungan dengan administrasi dalam konteks organisasional. Tujuannya adanya supervisi administrasi ini yaitu untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan supervisor kepada klien sesuai dengan kebijakan dan juga prosedur yang terdapat pada lembaga tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam fungsi administrasi pekerja sosial. Yang pertama, inkompetensi staf. Jadi dalam melakukan tugasnya, staf seringkali melakukan banyak kesalahan. Salah satunya tidak kompeten atau sering disebut dengan inkompetensi staf. Nah, inkompetensi staf ini menyebabkan supervisor itu mendapatkan keluhan dari penerima layanan. Seperti itu. Jadi pelayanan sosial itu dapat dipandang buruk oleh klien. Yang kedua adalah isu malpraktek yang nantinya bakal merusak lembaga sehingga membutuhkan investigasi yang menyeluruh atas kinerja staf. Jadi hal ini pernah terjadi di Texas, USA atau di Amerika Serikat yang bersumber dari news pada bulan Juni tahun 1980. Nah, itu tuh jadi ada seorang supervisor dan pekerja sosial yang telah melakukan tindakan malpraktek. Pada akhirnya mereka menyebabkan salah seorang anak perempuan dari klien itu yang berusia 5 tahun meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, supervisor pekerja sosial itu jadi harus menerima tanggung jawabnya dengan memberikan sanksi atau skorsing selama beberapa bulan kepada si pekerja sosial ini tanpa memberikan gaji. Jadi isu malpraktek ini sangat merugikan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan edukasi dalam supervisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi edukasi itu sendiri. Jadi fungsi edukasi dalam supervisi merupakan salah satu aspek dalam supervisi yang berkaitan dengan pemberian proses pembelajaran dan penguatan dari seorang supervisor kepada supervisi. Nah, tujuan dari supervisi edukasi ini yaitu memberikan transfer ilmu yang berupa skill, attitude, dan knowledge kepada supervisi. Selain itu, dalam supervisi edukatif ini, seorang supervisor harus berperan dalam mengajarkan serta memberikan pengembangan keterampilan profesional yang berkelanjutan terhadap supervisi itu sendiri. Nah, jadi supervisor itu mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pekerja sosial mengenai konsep-konsep dan teori-teori pekerja sosial agar mereka itu memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan asesmen, pemilihan metode, serta mengetahui teknik pemecahan masalah yang tepat dan mampu meningkatkan keterampilan pekerja sosial dan melakukan tugas-tugas intervensi. Hubungan antara supervisi, edukasi, dan administrasi itu keduanya saling berkaitan tapi tidak bergantung. Jadi jika fungsi administrasi itu hanya fokus pada aspek strukturisasi dan penyediaan sumber daya, nah si fungsi edukasi ini fokusnya itu memberikan pengetahuan sebagai sebuah alat agar dapat bekerja dengan efektif dengan tujuan membantu terkait kompetensinya yang akan mempengaruhi performa bekerjanya.
Nah, di dalam praktek pekerjaan sosial itu tentu terdapat hubungan antara supervisor dan supervisi. Jadi hal dasar yang harus diperhatikan yaitu terciptanya hubungan yang harmonis dan seimbang antara supervisor dan supervisi itu sendiri. Artinya meskipun secara hierarki posisi supervisor itu sebagai atasan dan supervisi itu sebagai bawahan, namun tidak boleh ada rasa superior atau inferior di antara keduanya. Karena pada hakikatnya mereka itu sama-sama belajar sehingga sudah sepantasnya terciptanya hubungan yang harmonis antara keduanya. Dengan demikian, apabila terciptanya hubungan yang harmonis, maka akan terwujudnya proses transfer ilmu dari supervisor kepada supervisi dengan baik dan lancar di dalam pengimplementasiannya. Nah, fungsi edukatif ini dapat menimbulkan masalah, yaitu terjadinya krisis relasi supervisi. Jadi krisis relasi dalam fungsi ini itu rentan terjadi karena adanya miskomunikasi dan disfungsional antara supervisor dan supervisi. Adanya krisis relasi ini dapat mengakibatkan hubungan keduanya itu menjadi renggang karena adanya ketegangan. Nah, situasi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan krisis relasi dan merosotnya fungsi edukatif yang jauh dari kata efektif dan kondusif. Contohnya yaitu supervisor menganggap bahwa kinerja supervisi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga, sehingga supervisor itu menganggap kinerjanya itu hanya memperlambat proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu kerenggangan antara supervisor dan supervisi dalam memelihara hubungan yang harmonis. Jadi hal tersebut akan mengakibatkan tidak tersampaikannya pengawasan yang efektif dan edukatif. Lalu yang ketiga yaitu minimnya kepercayaan antara supervisor atas supervisi dalam proses penyelesaian masalah. Jadi minim kepercayaan di sini itu karena ditimbulkan oleh anggapan supervisor bahwa segala tindakan supervisi itu hanya akan menyulitkan supervisor, seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya krisis dalam supervisi itu harus ada kesadaran dari supervisor atau supervisi itu sendiri untuk saling terbuka ketika sedang dalam proses supervisi agar pada nantinya itu tidak lagi terjadi krisis di antara hubungan supervisor dengan supervisi yang kemudian dapat menimbulkan dilema supervisi. Nah, cukup sekian dari saya. Kemudian permasalahan suportif akan disampaikan oleh Mas Andi. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi suportif dalam supervisi. Supervisi dukungan atau suportif merupakan salah satu aspek dari supervisi yang berfungsi untuk memberikan dukungan, terutama dukungan moral kepada supervisor, di mana sang supervisor menyemangati supervisor jika pada suatu keadaan supervisor mengalami masalah yang sangat berat dan dia benar-benar membutuhkan dukungan dan semangat dari orang yang bisa dipercaya untuk membantu supervisor agar lebih baik dan tetap tenang di dalam melakukan pekerjaannya. Tujuannya agar tetap tenang dan agar supervisor dapat membantu dengan efektif. Fungsi yang paling harus dioptimalkan di sini adalah fungsi suportif atau dukungan, sebab pada dasarnya situasi yang dapat menyebabkan terjadinya ketegangan dan stres pada supervisor tidak hanya menyangkut dengan hubungan antara supervisor dengan supervisor, melainkan bisa saja terjadi karena permasalahan yang terjadi di antara hubungan supervisor dengan klien yang sedang ditanganinya. Fungsi suportif adalah memberikan dukungan moral kepada supervisor dalam melaksanakan tugasnya, karena tak jarang pekerja sosial menemukan kendala dilema etis dan beban moral dan emosional dalam melaksanakan praktiknya. Dengan dukungan moral ini dapat menjadi sumber dukungan dan semangat pekerja sosial untuk menghadapi kendala yang ditemui di lapangan. Lalu, hambatan atau apa saja kendala yang dihadapi? Yang pertama yaitu merasa putus asa atau tidak puas.
yaitu merasakan tugas yang dikerjakan tidak memperoleh hasil yang maksimal dan jalan keluar yang terbaik. Kedua, tidak berdaya dan frustasi, tidak memiliki kekuatan atau semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Tiga, tidak dihargai, yaitu misalnya setelah melakukan pekerjaan tapi seperti tidak diperhatikan itu loh. Keempat, yaitu tidak mampu, merasa bahwa klien memiliki masalah yang besar atau berat sehingga tidak bisa diselesaikan oleh pekerja sosial. Kelima, yaitu bingung, cemas, dan merasa bersalah, yaitu kekhawatiran yang berlebih terhadap permasalahan yang dihadapi. Keenam, apatis dan terasing gitu loh, kayak menyendiri. Lanjut, berikut saya kasih contoh apabila ada kesalahan mohon dikoreksi juga. Yaitu contohnya yaitu Adi merupakan supervisor di Yayasan Pelindung Anak. Fokus utama yayasan ini adalah membantu anak-anak yang mengalami tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya. Sedangkan Rudi merupakan pekerja sosial di yayasan tersebut. Permasalahan timbul ketika Rudi sangat cemas dan merasa tidak mampu dalam mendampingi kliennya. Di sini terdapat tugas Adi sebagai supervisor di yayasan tersebut, yaitu fungsi suportif, yaitu dengan memantau dan memberikan dukungan serta semangat agar Rudi mampu menjalankan pendampingannya. Tujuannya agar Rudi dapat merasa tenang sehingga pendampingan dapat efektif dan lancar. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.